Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 2. Pertama-tama kami memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan salah satu tugas geografi yang berjudul mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suci Amelia, saya ingin membacakan materi mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Apa itu mobilitas penduduk dan tenaga kerja? Mobilitas penduduk adalah arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik untuk menetap maupun untuk sementara. Di Indonesia, kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan. Mobilitas penduduk merupakan bentuk respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Misalnya keadaan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, ataupun bencana alam. Adapun beberapa karakteristik yang bersifat khas dari penduduk yang melakukan mobilitas. Karakteristik tersebut ialah yang pertama, penduduk migran pada umumnya merupakan penduduk usia muda atau usia produktif atau sebagian besar berupa tenaga kerja. Penduduk wanita biasanya mengikuti penduduk laki-laki seperti istri ikut ke suami. Dan yang ketiga, penduduk migran biasanya tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan tinggi. Dan yang keempat, kuantitas mobilitas penduduk umumnya berbanding terbalik dengan jarak, artinya semakin jauh jarak antara dua wilayah, semakin sedikit jumlah penduduk yang melakukan mobilitas. Sebaliknya, semakin dekat jarak dua unit geografis, semakin tinggi intensitas penduduk yang melakukan mobilitas di antara dua wilayah tersebut. Dan yang kelima, mobilitas penduduk dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir, terjadinya arus pergi dan balik seperti mudik. Dan adapun berbagai macam-macam mobilitas penduduk yang berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja, yaitu mobilitas non-permanen dan mobilitas permanen. Mobilitas non-permanen pada dasarnya tidak semua penduduk yang bergerak mobilitas dari suatu tempat dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap. Ada kalanya mereka berpindah untuk sementara waktu, baik dalam waktu seminggu, seharian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Perpindahan penduduk semacam ini disebut mobilitas non-permanen. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan, mobilitas non-permanen dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Apa itu komutasi merupakan mobilitas penduduk non-permanen secara pergi pulang tanpa menginap atau waktu yang dibutuhkan kurang dari 24 jam. Orang yang melakukan komutasi disebut komuter atau penglaju. Misalnya seorang yang bekerja di Jakarta sedangkan tempat tinggalnya di Bogor. Berkat sarana transportasi, jarak antara kedua kota tersebut dapat ditempuh pulang pergi dalam sehari. Oleh karena itu, terjadi aktivitas pergi pagi hari untuk bekerja dan pulang senja tanpa harus menginap di Jakarta. Dan sirkulasi adalah jenis mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap atau mobilitas non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa hari, namun ada pun yang melakukan waktu lama. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sofiana B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofiana B. Di sini saya
secara umum ada dua macam mobilitas permanen, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Di sini saya akan menjelaskan kedua macam mobilitas permanen tersebut. Yang pertama, migrasi internasional. Migrasi internasional ini merupakan proses perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi adalah masuknya warga negara asing ke sebuah negara yang disebut imigran. Emigrasi adalah proses perpindahan penduduk keluar dari suatu negara, seperti warga negara Indonesia bermigrasi dan menetap di negara Singapura. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Remigrasi adalah proses kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah pindah dan menetap di negara asing. Yang kedua, migrasi internal. Migrasi internal merupakan bentuk perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu negara. Contoh migrasi internal di Indonesia antara lain transmigrasi dan urbanisasi. A. Transmigrasi. Pengertian transmigrasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 adalah: yang pertama, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dan wilayah negara Indonesia. Yang kedua, penduduk yang berpindah itu kemudian tinggal menetap di daerah transmigrasi. Yang ketiga, transmigrasi dilaksanakan secara sukarela tanpa paksaan. Yang keempat, penyelenggaraan perpindahan penduduk dilaksanakan di bawah pimpinan dan pengaturan pemerintah. Jadi, perpindahan penduduk yang tidak diatur atau tidak ada aturan dari pemerintah adalah bukan transmigrasi. Ada beberapa faktor-faktor penyebab pelaksanaan transmigrasi, yaitu yang pertama, lingkungan geografis di Pulau Jawa yang relatif baik. Yang kedua, tingginya tingkat kelahiran. Yang ketiga, banyaknya migrasi intens dari pulau-pulau di Indonesia ke Pulau Jawa dan Madura. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi. Jadi, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 2 1973 telah ditetapkan bahwa Pulau Jawa, Madura, dan Bali sebagai daerah asal pemberi transmigrasi. Sedangkan 10 provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai daerah pemusatan atau penerima transmigrasi. Ke-10 provinsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, yaitu Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi. Yang kedua, Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, transmigrasi umum. Transmigrasi umum adalah perpindahan penduduk sebagai akibat adanya tekanan penduduk dan bencana alam. Yang kedua, transmigrasi spontan atau swakarsa adalah transmigrasi atas kemauan sendiri yang terdorong kesadaran perbaiki taraf hidup yang lebih baik di tempat yang baru. Yang ketiga, transmigrasi swakarya adalah transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah dengan beberapa jaminan hidup. Yang keempat, transmigrasi keluarga adalah jenis perpindahan penduduk yang pada mulanya diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian para transmigrasi mengurus dirinya sendiri dengan bantuan keluarga mereka yang telah lebih dahulu berada di daerah transmigrasi itu. Yang kelima, transmigrasi istimewa adalah suatu perpindahan penduduk yang khusus terdiri atas pengungsi-pengungsi akibat perang. Dan yang terakhir, transmigrasi bedol desa adalah perpindahan penduduk yang insidentil, jadi tidak selalu terjadi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnok. Saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi
materi yang telah dibacakan oleh saudara kami. Tujuan transmigrasi sebagai program pembangunan ada 7, yaitu 1. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. 2. Sebagai usaha untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia. 3. Memberikan kesempatan kerja dengan harapan taraf hidup meningkat. 4. Mengusahakan kekayaan alam di Pulau Jawa seperti tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. Nomor 5. Menghilangkan perasaan kesukaan dengan adanya asimilasi bangsa yang merupakan salah satu pendidikan Sumpah Pemuda. 6. Sebagai sarana untuk ketahanan dan keamanan nasional. 7. Dengan penyebaran penduduk yang merata berarti program pembangunan mereka sebuah pelosok tanah air. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriansyah. Saya akan melanjutkan materi dari Risno, yaitu menjelaskan apa itu urbanisasi. Urbanisasi berasal dari kata urbanus, yang artinya kota atau daerah kota, sedangkan pengertian dari urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan ke wilayah perkotaan. Sedangkan orang yang melakukan urbanisasi dinamakan urbanisan. Sebaliknya, urbanisasi merupakan bentuk perpindahan penduduk dari kota ke desa. Gejala urbanisasi berawal dari adanya kepentingan pemerintahan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Di satu pihak, akselerasi peningkatan ekonomi dan pembangunan di wilayah perkotaan berjalan efektif, lebih cepat dan merambat. Hampir semua sektor kehidupan kecuali bidang pertanian berjalan dengan lambat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan dengan penduduk desa. Kondisi ini memacu penduduk desa untuk pergi mengadu nasib ke kota dengan berharap akan mendapat kehidupan yang jauh lebih layak dibandingkan di desa. Penyebab urbanisasi bisa dilihat dari dua segi, yaitu keadaan di desa dan di kota yang masing-masing memiliki persoalan sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Heriansyah. Yang pertama, kondisi desa. A. Pemilikan tanah di desa semakin sempit. Penduduk desa terus meningkat, tetapi tanah tidak bertambah luas, sehingga tanah yang digarap petani makin sempit. B. Pengangguran tidak ketara. C. Kurangnya lapangan kerja. Dan D. Kurangnya fasilitas untuk keperluan hidup. Dan yang kedua, kondisi kota. Yang pertama, fasilitas di pelayanan di kota menarik perhatian orang desa, misalnya pelayanan kesehatan, transportasi, hiburan, atau penerangan listrik. Dan yang kedua, lapangan pekerjaan cukup banyak sehingga mudah mencari nafkah. Di kota banyak kegiatan pembangunan yang memerlukan tenaga dasar. Dan yang ketiga, upaya kerja di kota lebih baik daripada di desa. Akibat terjadinya urbanisasi untuk wilayah di desa adalah: yang pertama, desa tidak berkembang. Yang kedua, penggunaan tanah tidak teratur. Dan yang ketiga, modal dari desa beralih ke kota. Dan yang keempat dan yang terakhir, desa kehilangan tenaga kerja. Akibat terjadinya urbanisasi untuk wilayah kota ialah: yang pertama, terjadinya ketegangan sosial. 2. Meningkatkan jumlah tenaga yang tidak terlatih atau terdidik. Dan yang ketiga, demoralisasi.
Dan yang terakhir, tumbuhnya daerah-daerah kotor atau perumahan liar yang sering disebut slums, serta terganggunya ketertiban dan kebersihan kota. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.